tentang pengkanonan apa? Pengkanonan Alkitab. Silakan Yudas sama sama ini sama Pio. Kan ada lagu Sama Pio. kan ada lagu hajanya. Ah, Bukan kalau Juri dari Maka. mana? Kalian punya aja kitab sampah kok. kitab sampah. Apa kamu Alkitabmu dari siapa itu? Oke, silakan kejar Pio, kejar. Oh, sampah. Giling dia. Terus. Berarti perjanjian baru itu sampah juga? Hah? Sampah juga? Vulgata itu sampah. Kita tidak pakai vulgata. Oh, sampah. Kalian iya, pakai apa? terjemahan Musa bertanduk. Enggak. Kalian pakai kanon apa? Kalian pakai Alkitab dari mana? Kami dari bahasa aslinya, bukan dari bahasa Latin. Enggak, yang mengkanon Alkitab siapa? Yang membuat Alkitab jadi buku siapa? Menjadi buku sampai sekarang ini siapa? Tidak pakai vulgata. Enggak, aku nggak bicara soal terjemahan, aku nggak bicara soal tulisan. Iya, kalian kan cuma punya terjemahan. Saya nggak Alkitab pakai yang terjemahan. sekarang kalian pakai yang mana? Gitu. Kalau yang sekarang itu pakai Textus Receptus ya, dari Aduh. Mas Presnya. Menurut kalian itu Alkitab jatuh dari langit atau disusun sama manusia? Itu simpelnya. Kembali dulu ya. Enggak, Jadi aku bertanya yang simpel. Menurut Protestan, menurut Yudas, Alkitab itu jatuh dari langit atau disusun, ditulis oleh manusia? kok jatuh dari langit gimana sih? Iya, aku tanya. Dari langit atau disusun, ditulis oleh manusia? Itu aja jawab. Tulis oleh manusia, Nah, diilhamkan. dan siapa manusia itu? Diilhamkan oleh Roh Kudus. Iya, Bukan oleh siapa Roh mereka? Kudus. Siapa mereka? Ya, rasul-rasul murid-murid Yesus. Nah, terus sampai menjadi buku itu siapa yang membuat? Siapa yang membuat? Ya sampai menjadi buku. Sampai menjadi buku dan kalian nikmati Buku sekarang apa? dari mana? Dari siapa? Buku apa? Vulgata atau Yang apa? mengkanon ini siapa yang mengkanon Alkitab? Yang kanon banyak. Aduh, siapa yang mengkanon? Banyak. Siapa? Dari Origen, fragmen Muratori, Athanasius dalam surat Paskahnya, ya, Konsili Hippo Hah? Afrika, Konsili Kartago Afrika, ya. Heeh. Yang kalian konsilinya itu cuma Vulgata. Itu Konsili gereja apa Vulgata itu? nggak ada, Itu gereja Vincent. apa enggak? Gini, Vincent. kejar dia. Kapan ada Itu konsili Vulgata, Vincent? bentar. Kejar dia. Eusebius itu gereja apa? Karun Muratori itu gereja apa dia di situ? Kejar di situ. Yudas, ayo kita bukalah data ya. Bahaya juga nih, enak ini. Nah, Muratori. Kamu mau bahas dari mana, kanon yang mana? Nah, saya mau yang perjanjian lama dulu, kita clearkan. Enggak. Aku tidak masuk Ya ke perjanjian lama. ikuti aja. Pio ikuti Pio di perjanjian lama. Oke, oke, silakan. Iya, kalian mengatakan kita membuang Deuterokanonika. Itu kitab-kitab yang tidak diakui Yesus ya. Di mana datanya? Di mana datanya? Loh, saya sudah pernah sampaikan kan, Yesus mengatakan kitab suci itu di Lukas 24, 44, 45 itu Taurat, Ketuvim dan Nefiim. Itu diperkuat oleh Flavius Josephus ya. Cuma saya lagi di luar, saya nggak bisa tampil. Yudas, jangan bawa data yang sembarangan, yang nggak jelas. Nggak Yang nggak sembarangan jelas, Yudas. gimana? Saya punya datanya. Yang pertama, Flavius Josephus itu bukan orang yang termasuk dalam pengkanonan Alkitab. tapi Berperjanjian. dia orang siapa? Yahudi. Flavius Josephus itu siapa? Dia orang Yahudi, dia tahu. Dia siapa? Dia siapa? Pekerjaannya apa? Dia tahu bahwa orang Yahudi ya hanya Astagfirullah. mengikuti 22 Yudas, kitab itu. aku tanya, Yeah. Flavius Josephus itu siapa? Sejarawan Yahudi, dia orang Yahudi. Sejarawan Yahudi. Apakah dia fokus mengkanon Alkitab, fokus pada proses pengkanonan Tapi dia Alkitab? mengakui, dia tahu bahwa orang-orang Yahudi hanya mengakui Kapan Alkitab perjanjian lama dikanon sehingga dia tahu? Dia tahu 22 kitab yang diakui oleh Yahudi itu. Aku tanya kapan Alkitab perjanjian lama dikanon sehingga Josephus Flavius tahu. Dia tahu sebelumnya Yesus sudah mengakui bahwa hanya Taurat, Ketuvim dan Nefiim. Kapan Yudas? Kapan Alkitab perjanjian lama PL dikanon? Kapan PL dikanon, Yudas? Saya sudah kasih tahu bahwa yang Ya kapan? Tahun berapa? Tahun berapa sebelum Masehi?
itu walaupun itu diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa kitab-kitab itu Aduh termasuk Tuhan, dalam aku tanya suci. kapan Yudas? Yudas, aku tanya kapan di kanon? Josephus Apa lu Flavius kapan yang hidup? penting Yesus mengakui bahwa itu Ingat Tuhan Yesus merdeka. dan ketuvim. Aduh, Itu kamu semua- nggak jelas ini. Kamu mau aku tadi mempermudahmu ya Yudas ya. Aku mempermudahmu. Kita Jadi masuk kamu ke sangkal proses perkataan pengkanonan. Yesus. Yesus Yudas. mengatakan kok ya. Yudas, aku Oke, mempermudahmu. gini, Pio kejar aja. Oke, gini, Pio. Di Lukas itu apa kitab-kitab apa aja? Coba biar dihitung. Nanti orang Yahudi mengakui cuma 22 kitab. Kalian 39 kitab. Coba dihitung. Coba, Yudas, silakan. Di Lukas 24, 44, 45 itu Yesus Ya, biar dibaca. Kasih tur, silakan dibaca dulu. ya, Torat, Nefiim dan Ketuvim ya. Kemudian di Lukas 11 juga di situ Yesus Mana saya baca Yudas. Kita hitung Biar lagi. dibaca. Berapa? Biar Baca dulu, Berapa Kak. Yudas? Video buka Kak. Video buka. Yudas ayat berapa? Hah? Lukas Ayat 24, berapa yang mau tak 45. Lukas 24 ayat 44 Lukas sampai 45. 40. Oke. Oh, kita udah Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lanjut Yudas. pertanyaan. Dia mengatur kitab Taurat, nabi-nabi. Bentar. Jangan lebar dulu. Lanjut Kitab ke Taurat. Bentar. Kitab Taurat ada berapa? 5 ya. Hitung dulu 5. Aida kalau tinggi. Nabi ada berapa? Aida nggak bisa diam. Ayo, itu yang tertulis. Bentar, Yudas, itu yang tertulis. Jangan nambah-nambah lagi. Taurat ada berapa? Taurat ada berapa? 5. Nabi-nabi ada berapa? Oh itulah Nabi Yeremia, iya, kamu, Yesaya, iya. Yesaya. Ada Tambah Nabi berapa jumlahnya? itu semua. Oke. Baru dengan Mazmur. Taruh nabi-nabi itu 12. 5 tambah 12 berapa? 5 tambah 12 berapa, Bio? 17. Tambah Mazmur. Kitab Mazmur tadi. Mazmur Tambah itu Mazmur. kalau di Ibrani itu Ketuvim, tulisan-tulisan. Ya. Itu pengelompok. Di situ jangan lari. Kalau kamu tertulis Mazmur di situ. Itu Mazmur. Itu yang tertulis saja kita hitung. Yang tertulis. Jadi berapa? 18 ya. Oke, kamu mau bawa ayat mana lagi? Ini Ketuvim itu ya termasuk Tawarik, raja-raja. Ya, jangan yang tertulis di situ. Yang tertulis tadi apa? Jangan kau karang bebas lagi. Jangan dikarang bebas. Mazmur. Enggak Mazmur. Makanya tahu orang Yahudi itu anggap Ketuvim itu Nanti kalau kita bawa juga dengan Septuaginta, dengar. Kalau kita bawa juga Septuaginta, nanti kamu kena. Ya. Apanya Yang tertulis kena? saja dulu, yang tertulis. Silakan dihitung yang tertulis. Silakan. Jadi berapa? yang jelas 22 kitab ya. Itu kalau orang Yahudi 22 kitab. Nanti saya kalau pulang ya saya lagi di luar. Kalau pulang nanti- 22 orang Yahudi. Makanya saya bilang 22. Kamu pakai perjanjian lama berapa? 39. 39. Kenapa kok beda dengan orang Yahudi? Loh. Itu kan nanti terbagi ya. Kalau mereka gabung. Itu yang tadi. Tergabung. Itu tadi yang 17 diakui oleh bagaimana? Yesus. 17 Itu yang diakui oleh Itu Yesus. jadi 2 gitu loh. Paham nggak? 17 kitab dari mana? Karena kan kanon Yahudi kan cuma 24 PL. Nah pertanyaannya, Protestan 17 kitab PL itu ambil dari mana? Ayo jawab. Nanti sebentar lah saya pulang. Saya lagi di luar ini. Kasih tiul ambulan. Saya lagi di luar. Saya nggak bisa buka data Kasih tiul ini. ambulan cepat, ambulan. Saya lagi di luar ini ya, nggak bisa buka data. Yang jelas ya. Itu pertanyaannya. Gak ada Yudas, gak ada. Jangan jelas yang jelas. Udah kupermudah kau tuh. Gini loh, Udah kupermudah kanon dua- sekali. Betul. Aku maksudnya biar gampang membuka data, kita fokus ke konsili yang mengkanon Alkitab. Kalau kau mau dari sana, aku juga punya. Aku juga belajar.
Karena aku fokus ke sejarah ke sejarah pengkanunan Alkitab. Tidak mungkin aku lupakan PL. Kau aja nggak tahu Flavius Josephus itu siapa? Kau nggak punya data? Nah, Pak Budi Asali, silakan Pak Budi. Shalom. Jelaskan Shalom Pak apa? Budi. Shalom Pak Budi Asali. Janganlah blokir aku Pak Budi. Jelaskan apa? Pak Budi, kenapa Pak Budi blokir aku? Janganlah diblokir-blokir. Aku mau blokir siapa yang aku mau blokir? Jelaskan apa? Pak Budi, aku nggak bisa lagi ini. Katiul. Jelaskan Ya, apa? shalom Pak Budi, shalom Pak Budi. Ya, shalom nyentil. Kamu mau jelaskan apa? Itu loh Pak. Apa ada datanya? Saya Pak Budi siapa bilang ada data? Pak Budi bilang tadi Alkitab bukan di kanon Katolik. Saya baca di bawah di apa namanya? Iya, di memang bukan. typing. Nah, terus siapa yang mengkanon? Ini ya. Silakan. Silakan di Aku on-cam ambil dulu. data dari buku Eerdmans Family Encyclopedia of the Bible. Aku bacakan terjemahannya saja ya. Buku apa tadi? Buku apa? Buku apa tadi? Bentar, aku Biar dicari, biar di searching. Bisa lihat. Pak Budi, biar di searching oleh Pio. Linknya apa? ini ya, Eerdmans Family Encyclopedia of the Bible. Coba cari Pio yang Bahasa dibacakan. Inggrisnya, nggak ada wong ini buku kok. Nggak jelas itu suaranya. Iya, karangan siapa tuh? Protestan, Katolik, siapa penulisnya? Eerdmans. Family Encyclopedia of the Bible. Itu Protestan atau Katolik yang pengarangnya, penulisnya? Loh, pengarangnya nggak tahu aku siapa. Lo nggak tahu gimana ini? Abad keberapa? Abad keberapa itu? Bagaimana sih bahasa Tahun berapa itu ditulis? Tahun berapa ditulis? Tahunnya. Bentar. Pak Budi, kita semua pernah sekolah loh. Setiap kali kita baca buku, Bentar, ada Paman penulisnya. Paman PT bentar. Cetakan dari mana? Pak Budi silahkan baca apa yang mau dibaca di situ Pak Budi silahkan. Ini aku tunjukkan dulu bukunya. Ya, ini Aku mau tebal. penulisnya siapa? Aku mau cari penulisnya. Penulisnya, bentar. Cuma ada editor nggak ditulis penulisnya. Waduh, bahaya. Edmund. Pak Budi, novel saja Pak Budi ada pengarangnya loh. Encyclopedia Novel of the saja Bible. ada pengarangnya. Gini Pak Budi, novel saja ada pengarangnya. Bentar, ya aku mau cari ini Iya, pengarang. biarkan Pak Budi mencari dulu. Biarkan dulu Pak Budi mencari. Ini ada copyrightnya, lihat tuh. Bisa kelihatan apa enggak? Goyang-goyang Pak, ini goyang-goyang ini. Bentar. Ya, goyang tanganku kok, tangan kok gak goyang gimana? Edisi tahun 1978. 1978 aku butuh penulisnya aja biar aku memvalidasi objektivitas dari penulis atau relatable-nya ininya. Dia relate tidak dengan apa yang dia tulis. Gitu. Autobiografinya mau ambil biar kita lihat relate tidak ini. Gitu, Pak. Kelihatannya ini gabungan dari banyak penulis. Oh my goodness. Ya udahlah Pak, silakanlah Pak, bacalah apa yang mau dibacakan Pak. Apa yang mau dibacakan itu? Ini aku bacakan terjemahannya ya. Ya, oke. Sekalipun hanya ada sedikit bukti langsung dari tahun-tahun yang paling awal, kita mempunyai gagasan yang baik tentang bagaimana perjanjian baru mendapatkan bentuknya yang sekarang ini. Pertemuan dalam kurung kebaktian mula-mula oleh orang-orang Kristen
mungkin mengikuti praktek dari sinagog-sinagog Yahudi, dan mempunyai pembacaan biasa atau teratur dari Perjanjian Lama dalam pertemuan atau kebaktian mereka. Karena mereka menyembah Yesus Kristus, maka adalah wajar bagi mereka untuk menambahkan suatu cerita tentang beberapa bagian dari kehidupan dan ajarannya, atau Yesus ya. Mula-mula ini mungkin ada dalam bentuk cerita tangan pertama dari orang yang telah mengenal Yesus selama masa hidupnya. Tetapi lalu karena gereja bertumbuh dalam jumlah dan karena para saksi mata itu mati, maka menjadi perlu untuk menuliskan cerita-cerita itu. Inilah yang menyebabkan adanya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan keempat Injil ini jelas mendapatkan tempat yang penting dalam penyembahan dan kehidupan dari gereja-gereja mula-mula. Lalu rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin menulis sejumlah surat kepada berbagai-bagai gereja dan individu. Karena surat-surat ini sering memberikan bimbingan umum tentang kehidupan dan kepercayaan Kristen, kegunaan surat-surat ini untuk seluruh gereja segera diakui. Kitab Kisah Rasul diterima karena kitab itu melanjutkan cerita dari Injil Lukas. Kitab ini memelihara satu-satunya cerita lengkap tentang permulaan kekristenan. Kita tahu bahwa pada tahun 200 Masehi, gereja secara resmi menggunakan 4 Injil dan tidak ada yang lain. Sekalipun cerita-cerita fiksi tentang Yesus dan tulisan-tulisan dari pemimpin Kristen lain yang datang setelah rasul-rasul ada dalam peredaran. Tetapi aliran utama gereja secara jelas menerima hanya Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sebagai otoritas mereka untuk kehidupan dan ajaran Yesus. Pada saat ini juga, surat-surat Paulus secara umum diterima dan dianggap sama pentingnya dengan Injil-Injil tersebut. Baru belakangan maka sisa-sisa kitab-kitab dari Perjanjian Baru diterima secara umum. Kitab Wahyu misalnya pasti dibaca pada abad kedua, tetapi baru pada abad ketiga kitab ini beredar secara luas. Surat Ibrani dibaca pada akhir abad pertama, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima dalam gereja-gereja Barat. Surat Ibrani tidak diakui secara umum oleh gereja di Barat sampai abad keempat. Sebagian disebabkan karena keraguan apakah Paulus menulisnya atau tidak. Juga 2 Petrus, 2 dan 3 Yohanes, Yakobus dan Yudas membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima oleh gereja sebagai kitab suci dasar. Mungkin ini disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan tentang isi dari kitab-kitab ini. Kitab-kitab Perjanjian Baru mula-mula digunakan pada umumnya untuk pembacaan di depan umum. Jika mereka tidak cocok untuk tujuan ini, kebergunaan mereka pasti kelihatan terbatas. Lalu ini perhatikan ini ya, adalah jelas bahwa tidak ada sidang gereja yang memutuskan secara mutlak bahwa kitab-kitab tertentu membentuk Perjanjian Baru. Tetapi sebaliknya, dalam jangka waktu tertentu, gereja mendapatkan bahwa tulisan-tulisan tertentu mempunyai otoritas yang jelas dan umum dan membantu dan penting untuk pertumbuhan mereka. Pada sidang gereja Laodikia tahun 363 Masehi dan sidang gereja Kartis tahun 397 Masehi, para uskup menyetujui suatu daftar. Jadi itu menyetujui ya, bukan mereka yang mengkanon. Daftar kitab-kitab yang identik dengan Perjanjian Baru kita, kecuali bahwa pada sidang gereja Laodikia kitab Wahyu dihapuskan atau tidak dipertimbangkan. Lalu kalau tentang 22 kitab itu, kenapa 22 dan kami 39? Ini dari Harris Bible Handbook. Saya bacakan terjemahnya juga. Perjanjian Lama bahasa Ibrani terdiri dari kitab-kitab yang persis sama seperti Perjanjian Lama bahasa Inggris kita, tapi dalam susunan yang berbeda. Dengan menggabungkan 2 kitab dari Samuel, Raja-Raja dan Tawaris menjadi 1, dan menggabungkan Esra dan Nehemia menjadi 1, dan 12 kitab nabi-nabi kecil menjadi 1, maka 24 kitab-kitab ini adalah sama dengan 39 kitab-kitab kita. Josephus selanjutnya mengurangi jumlah itu menjadi 22 untuk membuatnya sesuai dengan alfabet bahasa Ibrani, dengan menggabungkan kitab Rut dengan Hakim-Hakim dan Ratapan dengan Yeremia. Itu asalnya 22 dan 39 itu sama, cuma digabung-gabungkan. Ya lanjut Pak. Mendengar dulu Pak. Ya lanjut Pak Budi. Aku Lah ya dengar dulu. Pak, apa yang aku tanyakan apa sekarang?
Hah? Jadi pada masa konsili Ini kalau mau Laodikia dilanjutkan ya, Harris Bible Handbook ini ya, enggak maksudnya kesaksian ini tidak kecil nilainya. Josephus dilahirkan pada tahun 39 Masehi di Yerusalem dari keluarga imam. Ia menerima pendidikan yang luas dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani. Ia adalah gubernur dari Galilea dan komandan militer dalam perang dengan Roma. Dan ia hadir dalam penghancuran Yerusalem. Kata-kata dari Josephus merupakan kesaksian yang tidak diragukan tentang kepercayaan dari bangsa Yahudi dari zaman Yesus berkenaan dengan kitab-kitab mana yang termasuk dalam kitab suci Ibrani, dan bahwa kumpulan kitab-kitab itu telah lengkap dan tertentu selama 400 tahun sebelum zamannya. Berarti kalau dia lahir tahun 37, 400 tahun sebelumnya itu ya berarti 360 tahun sebelum Masehi. Itu sudah lengkap perjanjian lamanya. Oke, pertanyaannya Pak Budi. Tadi saya sudah simak itu. Nah, kitab itu dikanon oleh siapa di situ? Kitab itu dikanon oleh siapa di situ? Nggak ada yang mengkanon. Jadi kalau nggak ada yang mengkanon, siapa yang mengumpulkan itu, daftar-daftar itu? Siapa yang mengumpulkan? Menyetujui ya, para uskup menyetujui. Jadi itu dibacakan, dan kalau dirasakan itu berguna, maka itu dimasukkan ke dalam kanon. Pak Budi, tahu nggak arti Jadi, kanon? Kanon itu kan, menyetujui bentar dulu itu, Pak Budi. Dan sidang-sidang gereja itu cuma menyetujui atau meresmikan dengan kata lain. Iya, menyetujui. Ini loh, gini loh. Kanon itu kan daftar kitab resmi, ya. Itu arti kanon. Daftar kitab resmi. Kanon Lalu, artinya daftar kitab resmi itu gimana? oke, coba cari searching dulu. Apa? Oke, menurut Bapak kanon itu apa? Bentar. Masih cari arti kanon lagi. Supaya aku ndak ngawur saja ngomong. Ini arti kata kanon juga dari Harris Bible Handbook. Kata kanon secara hurufiah berarti tongkat atau tongkat pengukur yang lalu digunakan sebagai nama dari daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang asli, asal mulanya diilhamkan dan berotoritas standar dari iman. Ya, pas ya. Pernyataan saya agak mengarah ke sana. Makanya saya bilang ada standar ya yang diakui, yang otoritas punya tadi. Nah, artinya daftar kitab yang sah. Daftar kitab yang sah. Contoh banyak kitab di sana. Ada kitab Thomas, ada kitab Maria, ada kitab Filipus, ada kitab Barnabas, banyak surat-surat Rasul Paulus juga banyak, surat banyak di situ. Ada semacam lebih dari 100 kitab di situ. Lebih dari 100 kitab. Nah, ini kan yang mengumpulkan, ini kitab-kitab ini kan dipilih. Ini benar nggak resmi sesuai dengan tradisi gereja nggak ini? Sesuai dengan sejarah gereja nggak ini kitab ini? Kan diselidiki Pak. Diselidiki sesuai dengan tradisi. Makanya gereja memakai tradisi pengajaran lisan. Pengajaran lisan itulah. Ini dari Josephus itu ahli sejarah abad pertama. Iya, saya tahu. Bukunya pun Di disebutkan abad pertama juga, di abad pertama juga Ignatius ada. Ignatius. Epion pasal 1 nomor 8. Begini Pak, bentar Pak. Pak Budi kan tadi sudah giliran aku Pak. Begini Pak. Bapak tadi menyebut Konsili Laodikia. Konsili Laodikia itu kapan ya? Kita lihat. Kita lihat Konsili Laodikia 363 Masehi, ya kan? 363 Masehi. Dari dokumen Itu enggak, Konsili Laodikia itu gereja apa bikin? Katolik. Oke. Nah, lanjut. Tapi Pak Budi. Menyetujui semaan ya, bukan. Iya bentar. Sabar Pak Budi. Pak Budi sabar dulu. Bentar, jangan dulu Pak. Begini, Konsili Laodikia itu terbatas data-datanya. Silahkan Pak Budi cari data-data lengkap dari Konsili Laodikia kalau ada, gitu. Nah, sebelum Konsili Laodikia kan Eusebius mengeluarkan daftar juga, gitu.
Eusebius mengeluarkan daftar, maka dari itu Konsili Hippo berdasarkan data dari Eusebius kemudian melakukan pengkanonan, karena dalam bukunya Eusebius, Historia Ecclesiastica nomor 3 bab ke-25 ayat 3 itu kemudian menjadi dasar Konsili Hippo. Konsili Hippo merujuk pada buku itu. Begitu. Kalau Konsili Laodikia tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan yang banyak tentang konsili itu. Silahkan Pak Budi buktikan, cari data Konsili Laodikia untuk saya lihat. Ini ya, Begitu. kata-katanya tadi ya, adalah Laodikia itu di Galatia kan? Aku tahu. sidang gereja yang memutuskan secara mutlak bahwa kitab-kitab tertentu membentuk tidak perjanjian baru. Itu buta sejarah Jadi orang itu. adalah jelas katanya bahwa tidak ada sidang gereja yang memutuskan. Bapak pakai buku itu kan? Bapak pakai buku itu, sedangkan aku pakai catatan gereja. Ya nanti dulu. Catatan gereja mula-mula. Mana yang lebih objektif kalau mau dilihat? Buku itu Tulisan kan, dari buku itu aku buku itu tanya tidak kan jelas, ChatGPT. bahkan pengarangnya saja tidak jelas, Pak. Dan ini jawaban dari ChatGPT ya. ChatGPT Tentang pula ya. kata-kata yang tadi Bentar, aku bacakan Pak. itu. Sebelum Bapak masuk ke ChatGPT, bentar, aku jelaskan dulu, Pak. Aku jelaskan dulu sebelum Pak Budi masuk ke ChatGPT. Bentar, sebelum itu. Nah, di buku di Historia Ecclesiastica bab 3 ayat buku ketiga bab 25 ayat 3 itu kemudian menjadi dasar Konsili Hippo melakukan diadakannya Konsili Hippo dan dihadiri oleh salah satunya Ignatius Antoni Agustinus, salah satunya uskup Hippo. Begitu. Nah, itu yang menjadi dasar. Kalau kemudian mau merujuk pada Konsili Laodikia atau konsili sebelum itu atau kanon Muratori, itu tidak. Gitu. Karena masih amburadul. Bahkan data Konsili Laodikia yang Bapak sebutkan tadi di tulisan tadi itu tidak lengkap, tidak ada, bahkan banyak catatannya yang hilang. Konsili Hippo kemudian mengkanon itu, kemudian dipertegas lagi di konsili, diulangi lagi ketetapannya di Konsili Kartago 397 Masehi. Begitu. Dan keputusan atau dekrit Konsili Kartago itu dengan catatan. Setelah selesai Konsili Kartago, ada catatannya bahwa gereja di seberang laut yang dimaksudkan adalah gereja Roma harus diberitahu agar mengesahkan kanon ini, gitu. Masuk lagi ke Konsili Florence, diulangi lagi di situ dan dipertegas di Konsili Trente. Kalau Pak Budi punya data selain itu ya silahkan tampilkan data itu, tapi jangan pakai penulis buku yang tidak jelas. Bahkan Pak Budi sendiri tidak tahu siapa penulis buku itu. Dengan argumentasi yang tidak sesuai dengan sejarah, nggak relate dengan sejarah. Maka dari itu kan saya tanya tadi Pak Budi buku itu Bapak peroleh dari siapa? Sekarang aku tanyakan ke ChatGPT seluruh tulisan tadi itu aku masukkan ke ChatGPT, tanya ini benar atau tidak. ChatGPT dari ChatGPT ya. Pak Budi, aku susah-susah payah lo mengakses Pak Budi. Pak Budi, aku ChatGPT, aku punya datanya ini Pak Budi, ku buka ya. Ini Pak Budi. Pak Budi buka data ChatGPT, aku buka data sejarah. Tadi sudah masuk, sekarang aku mau dipotong terus. Ini Pak Budi, fragmen Muratori Melito Origin. Ini Pak Budi, Pak Budi nggak bisa lihat pula. Ini fragmen Muratori 170 Masehi, Melito. Melito 170 juga, Origen 240, Eusebius 324. Ini Laodikia. Tapi belum lengkap juga di Laodikia karena tidak banyak catatan-catatannya. Begitu. Ini Laodikia. Kamu cari data dari mana itu? Ini Bible Research. Ini kalau bilang objektif ya ini paling objektif, Pak. Bible Research. Kenapa bisa sendiri ini? Sekarang aku Ini yang paling objektif. ChatGPT boleh enggak? ChatGPT pula Pak. Ya tolonglah gimana ya? Ya terserah Bapak lah. Kayak mana lah itu. Kalau gue internet ya mencakup banyak buku. Ya udahlah. Maksudnya tadi buku tadi penulisnya tadi aku masukkan ke ChatGPT dan aku tanya apakah benar ini tulisan ini benar apa tidak. Ya silakan Pak, tanyakan dulu. Ya, apa yang dikatakan dalam kutipan tersebut adalah gambaran yang cukup akurat tentang bagaimana kita perjanjian baru berkembang menjadi bentuk yang kita kenal saat ini. Proses kanonisasi kita perjanjian baru memang melalui waktu yang panjang dan tidak terjadi secara langsung atau seragam.
Awalnya gereja-gereja Kristen awal lebih banyak mengandalkan bacaan dari Perjanjian Lama, dan seiring dengan berkembangnya jumlah gereja dan berlalunya waktu, banyak kesaksian lisan tentang kehidupan dan ajaran Yesus yang mulai ditulis. Sumber-sumber tertulis yang pertama-tama mencatat kisah-kisah Yesus adalah Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang memang sangat dihargai dalam ibadah gereja awal. Surat-surat Paulus dan surat-surat lain yang berisi ajaran Kristen juga mulai diterima sebagai teks yang otoritatif. Proses kanonisasi ini berkembang secara bertahap dengan teks-teks tertentu seperti Wahyu dan Ibrani yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima secara luas di kalangan gereja-gereja barat. Sementara beberapa surat seperti 2 Petrus dan 2 dan 3 Yohanes, Yakobus serta Yudas memerlukan waktu lebih lama untuk diterima secara umum. Penting juga untuk dicatat bahwa tidak ada konsili gereja yang secara sewenang-wenang menentukan kitab-kitab apa yang termasuk dalam Perjanjian Baru, melainkan gereja menemukan bahwa tulisan-tulisan tertentu memiliki otoritas yang jelas dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan rohani mereka. Konsili Laodikia 363 Masehi dan Konsili Kartago 397 Masehi adalah dua contoh penting di mana gereja mengesahkan kanon yang kita kenal sekarang, meskipun beberapa buku pada umum awalnya tidak diterima di Konsili Laodikia. Jadi, secara keseluruhan deskripsi yang diberikan dalam kutipan tersebut adalah benar dan mencerminkan proses historis yang kompleks mengenai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Iya Pak, udah cukup Pak. Saya kan tadi sudah jelaskan Pak. Saya tidak menolak itu yang Sebentar. Konsili Laodikia itu tadi kan sudah dibacakan oleh Pio. Jadi harus ada yang mengesahkan otoritas tadi. Ya, itu tadi dalam Konsili Hippo Kartago. Tanpa disahkan, itu resmi atau tidak? Saya tanya Pak Budi. Tanpa disahkan dalam sebuah konsili. Paman Alang, bentar Paman Alang. Iya bentar Pak Budi. Pak Budi, aku udah bilang tadi, aku udah jelaskan. Ya udah aku jelaskan lagi deh Pak Budi. Begini, dasar acuan konsili Hippo atau para 44 uskup di Afrika Utara ini yang dibilang Hippo, disebut Hippo ini mengadakan konsili berdasarkan mereka tidak pakai catatan dari Laodikia. Tidak, karena tidak ada catatan-catatan yang lengkap dari konsili itu yang untuk dijadikan acuan pengesahan dalam konsili Hippo dan Kartago, Pak. Begitu. Bapak, makanya aku bilang, Bapak cari deh data lengkap konsili Laodikia. Begitu. Makanya mereka pakai Eusebius. Aku bacakan deh dengan lengkap dengan kutipannya. Historia Ecclesiastica buku ketiga bab 25 ayat 2. Bunyi kutipannya seperti ini. Setelah itu surat-surat Paulus. Selanjutnya dalam urutan adalah surat pertama Yohanes. Lalu surat pertama Petrus. Setelah itu pantaslah ditempatkan Wahyu Yohanes. Lanjut. Historia Ecclesiastica buku ketiga bab 25 ayat 3. Di antara tulisan-tulisan yang diperdebatkan. Ini kata kuncinya, yang diperdebatkan. Kata kuncinya di sini. Sebutlah surat Yakobus, surat Yudas, juga surat kedua Petrus, dan surat kedua dan ketiga Yohanes. Kata kuncinya ini diperdebatkan, sehingga untuk menghindari perdebatan terhadap kitab-kitab ini diadakanlah. Jadi uskup-uskup di Hippo ini kemudian mengadakan konsili. 44 orang menghadiri 44 uskup yang menghadiri konsili Hippo ini, Pak Budi. Nah, di kanonlah di situ. Begitu, diperjelaslah di situ. Kemudian dilanjutkan di Konsili Kartago 397. Gitu. Tapi dengan dekritnya, dengan dekrit. Begitu, Pak. Makanya kalau kemudian Pak Budi Asali membawa dokumen itu ditambah dengan ChatGPT, menurut saya itu tidak objektif, Pak. Ya, bagi kamu tidak objektif, bagi karena aku objektif. Gini Pak. Kalau data-data yang saya bawa lebih objektif, kenapa Pak? Karena ini objektif, karena ini Bible research, Pak. Ini saya bawa Bible research loh. Hanya untuk orang Katolik. Hah? Gimana? Tuhan memberikan firman itu untuk semua orang dan bukan hanya untuk Katolik.
Iya, saya tahu. Dalam aku bacakan juga, Kenapa diklaim punya kamu? Pak. Aku bacakan juga. Dengar Pak, dengar Pak. Dalam Historia Ecclesiastica, buku kedua bab 15 ayat 1. Itu dari sumber mana? Katolik. Eusebius. Bentar Pak, aku bacakan Pak. Tapi dengan segala permohonan mereka mendesak Markus, seorang pengikut Petrus dan seorang yang memelihara Injil, supaya ia memberi mereka tugu peringatan tertulis mengenai ajaran yang telah disampaikan secara lisan itu kepada mereka. Clement dalam kitab ke-8 dari Hipotiposnya menyatakan hal itu, dan uskup Hierapolis bernama Papias setuju dengannya. Kita sambung. Dan mereka pantang mundur sampai berhasil membujuk orang itu Markus. Dan terjadilah Injil tertulis yang menyandang nama Injil Markus. Mereka berkata bahwa Petrus ketika ia mengerti melalui pewahyuan Roh Kudus, bergembiralah oleh karena semangat orang-orang itu, dan bahwa karya itu memperoleh dukungan dari wewenangnya Petrus untuk digunakan di gereja-gereja atau keuskupan kalau sekarang. Begitu Pak. Kan Jadi apa umum. sekarang? Kamu Itu tetap untuk mengklaim semua. itu Alkitab punya Untuk kamu? segala bangsa. Yesus datang untuk Aku segala tanya, bangsa. kamu masih mengklaim Alkitab punya kamu apa enggak? Ya betul. Bukan gini Pak. Gini Pak. Perlu diperbaiki dulu ini. Begini Pak. Alkitab itu kan kabar gembira kan Pak? Ya kan? Ya untuk segala bangsa lah. Seperti Tuhan Yesus datang untuk siapa? Untuk segala bangsa. Gereja yang didirikan sebagai penggenapan dari Pondok Daud yang telah runtuh, kemudian direstorasi di Amos 9 ayat 11 sampai 12, direstorasi di Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Itu untuk segala bangsa Pak. Gitu. Lalu kenapa diklaim kitab kalian? Kenapa kami dikatakan mencuri? Proses sejarahnya kan dari Katolik Pak. Gitu. Iya, enggak berarti kalian yang punya. Ya, Cuma kami yang mengatakan punya, kok yang Pak. kalian yang punya. Alkitabnya kan sudah ada. Gini Pak, kan sejarahnya kan Alkitab berawal. sudah ada itu oleh penulis-penulis Alkitab itu ditulis untuk siapa? Untuk orang Ya, Katolik. untuk segala bangsa Katolik pada Pak. saat itu belum ada. Yesus datang kan bukan untuk orang Katolik saja, saya paham gitu. Tapi kan Protestan ada di abad ke-16. Siapa suruh Protestan berpisah di abad ke-16? Awalnya kan untuk Loh, kita, kok untuk usahanya semua dengan kita. Kan? perpisahan? Iya Pak, begini Pak, aku bilang gini. Kamu bilang kan tadi kita untuk segala satu, bangsa. Pak. Protestan bukan bangsa, bukan orang. Iya, aku tahu Pak. Begini, awalnya kan kita satu Pak. Pertanyaan teman-teman dari tadi itu, kenapa Alkitab yang sudah ada 73 kitab dari awal, kemudian untuk merespon Konsili Trente, kenapa mereka melakukan sinode dan membuang 7 kitab Deuterokanonika itu? Begitu, atau kemudian Martin Luther Karena Deuterokanonika itu tidak pernah dikutip di dalam Perjanjian Baru, baik oleh Yesus, Rasul maupun penulis kitab PB. Tidak ada satupun kutipan dari Deuterokanonika. Ya karena memang tidak bisa. Karena memang kalau itu ditulis, maka doktrin Protestantisme akan runtuh di situ Pak. Apa ditulis secara runtuh? Makabe contohnya Apa purgatori. Makabe ada purgatori di situ, dan beberapa dalil juga ada di situ. Tidak ada purgatori di Makabe. Doktrin Coba Protestantisme kebanyakan akan runtuh dengan Deuterokanonika. Jadi nggak dipakai. Buktikan kalau ada Makabe. Astaga, aku bilang soal Ada purgatori Pak. purgatori di Makabe, buktikan. Ntar, mana lagi tuh? Pak Budi. Ntar. Buktikan kalau ada kata purgatori atau api penyucian di dalam Makabe. Pak Budi. Lari lagi. Lari-lari kamu kita sedang lari-lari. Ayo jawab. Enggak, Pak Budi, bentar ya Pak Budi, bentar. Pak Budi tadi udah nggak mampu menjawab saya kan soal sejarah pengkanonan Alkitab. Bapak Budi, Apanya aku nggak bisa jawab? gini Pak Budi tadi Bentar. Nanti itu dibaca dalam dua Makabe. Dasar bahwa 2 Makabe 12 ayat 40 sampai 42, untuk coba. semua orang tanpa kecuali. Bentar. Budi. Aduh nih Bu. Pak Budi, bentar Pak. Aku tidak mau lompat topik ya Pak. Aku cuma memberikan contoh Pak tadi. Aku cuma memberikan contoh. Pak Budi yang tadi lari. Pak Budi mendapatkan contohku, Pak Budi ambil contohku untuk lompat topik. Begitu Pak. Apa Itu, aku ambil contoh mulu Nah, lompat topik. begini Pak.
Coba Bapak buktikan bahwa pada zaman itu, pada konsili-konsili awal itu tidak disertakan Deuterokanonika. Coba Bapak buktikan. Komputer aku sudah aku matikan baru ngomong. Lo, Ntar aku nyalakan lagi. coba buktikan. Nah, ngantuk pula, Pak. Saya setuju, Padre Pio. Jadi harus ngaku dulu, nggak bisa jawab baru pindah topik. Ya iyalah harus jawab dulu kan. Sudah dibantu juga sama itu kan ChatGPT tadi tuh. Masa sih belum bisa juga jawab itu? Jangan chat GPT ya Pak. Aduh pusing kali aku kalau Bapak pakai chat GPT lah. Ya gimana Pak Budi? Lanjutkan Pak Budi. Apa ini? Kalau cuma mau ngomong Deuterokanonika, bentar waktu, HP ku ketinggalan di bawah yang satunya. Bentar, aku ngambil HP ku di bawah. Ambil Pak, ambil. Selalu sabar apa sama Pak Budin. Katiul, panaskan mesin Oke, Katiul. ya. Panaskan mesin. Ya mesin. Ya. Isi angin. Ya, isi angin apa ya? Tabung kompresornya. Nanti aku permudah Pak Budi ya. Kita pakai dekret Gelasius ya Pak. Bentar ya Pak. Bot, diam bentar. Nanti aku permudah Pak Budi, kita pakai dekret Gelasius. Masih 550 Masehi nih. Ada tidak di dekret ini? Deuterokanonika. Kan dihilangkan 500 tahun kemudian gitu. Astaga, kenapa ini? Apa ini? Bisa pula tiba-tiba. Itu di anatema kalian, soalnya mengklaim kitab suci sebagai kitab umum. Betul Masa sih? sekali Pak Budi ini. Pak Budi pakai Jerome tidak? Apa? Jerome pakai tidak? Enggak. Itu Nggak pakai masuk lagi. sejarah gereja apa awal? Ih, bentar. Bot. Ompio, fokus Ompio. Om Budi belum jawab tadi loh. Fokus.
Tadi katanya Pak Budi dia turun nama Ya, saya Makabe baca 1 ya. kan. Buka dulu ya, ayo silakan. Buka dulu. Jadi Makabe 2 Makabe 15 jadi bagian akhir dari kitab Makabe ya. Ayat 37b dan 38. Maka aku sendiri bilang pun itu, mau Pak mengakhiri Budi. kisah ini. Jika Aku bilang susunannya ini. baik lagi tepat, maka itulah yang kukehendaki. Tapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Pak Budi, Kamu maaf. dengar dulu lah, aku jawab belum selesai ngomong kok potong aja. Ya udah. Apakah itu merupakan kata-kata dari orang yang sadar bahwa dia itu menulis Alkitab, dia yakin apa yang dia tuliskan adalah firman Tuhan? Dia ngomong, jika susunannya baik lagi tepat, maka itulah yang kukehendaki. Tapi jika susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, maka hanya itulah yang mungkin bagiku. Amit-amit ngomong penulis Alkitab ngomong seperti itu orang gila. Budi, Fokus kepada kanon kitab suci. aku nanya loh Pak Budi tadi. Kalau ada kata-kata seperti ini sudah pasti deh ketukan ini kan termasuk di situ. Aku tanya gini Pak Budi. Fokus kepada Ada kanon orang nulis kitab seperti suci, itu. bukan Bandingkan sekarang. bahas Sekarang kamu Deuterokanonika. bandingkan dengan akhir dari kitab Wahyu. Aku tanya begini, aku tanya tadi begini Pak Budi. Pak Budi buktikan dalam konsili-konsili awal, dalam dokumen-dokumen konsili awal itu ada tidak? Deuterokanonika. Gitu. Atau dalam dokumen Bapak Gereja deh. Makanya aku tanya Pak Budi pakai Jerome tidak? Karena Jerome Nanti masih dulu. ada itu. Itu nanti aku jawab. Sekarang aku bacakan bandingkan ya akhir dari Deuterokanonika tadi dengan akhir dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepada malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jelas Rasul Yohanes pada waktu menulis kitab Wahyu, dia yakin yang ditulis adalah firman Tuhan, sehingga dia berkata tidak boleh tambahi, tidak boleh kurangi. Tapi dibandingkan dengan yang tadi itu konyol sekali. Pak Budi fokus pertanyaan tadi. Buktikan ya para bapak gereja dalam daftar gereja-gereja awal tidak ada daftar kitab Deuterokanonika. Pak Bukti, beban pembuktian itu ada di Pak Bukti. Pak Budi, tunjukin. Misalnya di konsili ini tidak ada daftar kitab Deuterokanonika. Itu yang diminta sama Padre Pio. Ini kelucuan Pak Budi. Kata ini berarti kitab Wahyu, Pak. Bukan kitab Deuterokanonika, Pak. Nggak ada yang disebut di Deuterokanonika di situ. Ini kitab ini berarti kitab Wahyu, Pak. Nah, sekarang Bapak buktinya tunjukkan dokumen Bapak gereja tidak ada Deuterokanonika, bukan bahasa yang lain. Mereka berdua tuh Bukan bahasa yang lain, Pak. Fokus. Menunjukkan bahwa waktu itu memang firman Tuhan, tapi yang Kata itu tidak. ini, Pak, bahasa Indonesia Bapak harus pelajari. Kata ini berarti kitab Wahyu, Pak. Bukan seluruh kitab yang ada di Alkitab. Aku enggak ngurusi kitab apa. Jadi kalau Bapak pakai kata ini, nggak fokus Bapak. Yang Bapak harus jawab, di mana dokumen Bapak gereja atau para rasul itu menolak Deuterokanonika. Itu yang diminta, bukan Bapak bahasa yang lain. Silakan Pak Budi. Kalau saya mau pakai standar yang sama dengan Pak Budi, nanti perjanjian lama seluruhnya itu termasuk dalam kata ini tadi. Bahkan Matius, Lukas, Markus masuk juga. Karena Yohanes menulis Wahyu kan, yang masuk cuma Injil Yohanes lah. Apa yang dia tulis saja, gitu. Kalau pakai standar yang sama, kata ini, gitu. Makanya itu yang kuku bikin simple loh Pak. Sebetulnya kalau ngomong tentang perjanjian lama itu kan tadi sudah aku bacakan ya, itu sudah resmi sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Bahkan Eusebius mengambil juga dari Josephus. Bentar Pak Budi. Bahkan Eusebius pun mengambil juga sedikit referensi dari Josephus Flavius atau Flavius. Sudah pasti tidak ada Deuterokanonikanya. Ada.
Lalu kenapa kok disebut Deuterokanonika? Itu kanon kedua. Kalau memang itu termasuk di dalam perjanjian lama, ya mestinya mau protokanonika bukan Deuterokanonika. Oke, datanya di mana, Pak? Bapak kan akademisi. Itu bukan data Berikan datanya, Pak. Bapak akademisi dari mana? Kasih Pak, datanya. Bapak kalau mau tanya gini ke saya, coba tunjukkan data bapak-bapak gereja atau konsili-konsili gereja yang kemudian ada deuterokanonikanya, saya kasih. Makanya saya tanya, Bapak pakai tidak Jerome gitu? Karena Jerome ini masih bebas abad kedua Masehi, tapi karena itu menggunakan Septuaginta. Lanjut Pak, biar nanti aku selesaikan Pak. Lanjut. Dalam Alkitab Ibrani tidak ada sama sekali deuterokanonika. Mau pakai standar yang sama? Coba buktikan kitab Nahum itu siapa yang tulis, Pak? Deuterokanonika diterjemahkan dari mana? Aduh, Pak. Pak. Aku bukan tanya terjemahan Deuterokanonika, Pak. Gini, Pak. Aku bukan tanya Deuterokanonika. Ada dulu apa Deuterokanonikanya? Bentar Pak, jangan dulu ini. Aku bukan tanya Deuterokanonika, aku bertanya Pak. Di dalam dokumen gereja atau dokumen gereja, aku nggak mau sebut gereja Katolik karena Pak Budi kan anti gereja Katolik, gitu. Aku bertanya, dalam dokumen gereja awal atau bapak-bapak gereja awal tanpa Katolik ya, aku nggak mau nyebut Katolik. Bapak-bapak gereja awal. Salah satu contoh itu. Makanya aku tanya tadi ke Bapak. Nah, Bapak coba buktikan ke aku dalam dokumen-dokumen sejarah awal gereja awal tentang pengkanonan atau apalah itu, apakah mereka tidak pakai Deuterokanonika? Coba tunjukkan. Lah tadi sudah aku bacakan kok, kamu tuh apa sih? Itu tidak, Pak. Bahkan penulisnya saja tidak tahu, Pak Budi sendiri tidak tahu. Aku tanya, aku bilang, Pak Budi, coba tunjukkan siapa ininya, siapa penulisnya, karena aku mau telusuri autobiografinya sehingga relatable sama apa yang dia tulis gitu, berkorelasi dengan apa yang dia tulis. Jangan-jangan dia arsitektur, menulis sejarah Alkitab, pengkanonan gitu. Jangan-jangan dia dokter hewan. Ngarang sendiri, aku tanyakan ke jadi pasti dia ngomong itu salah. Tapi dia justru menyetujui persis. Apanya? Ya udah Pak Budi argumentasi dulu deh, tapi kasih data yang benar-benar ya. Soalnya kalau saya punya 5.000 data di sini. Ya oke, saya sedikit ya. Gini Pak. 5 juta data aku. Ya, gini Pak Budi ya. Anda buktikan dan untuk memperkuatkan ya argumentasi dari Pak Budi. Ya tunjukin dokumen-dokumen dari para bapak gereja gitu. Ya tidak ada. Kenapa bapak gereja? Sama aja deh. Ada tuh kita tuh kanonika. Ya Pak Budi, kalau nggak bapak gereja siapa aja deh, tapi Pak Budi siapa aja tapi di tahun yang sama Pak, gitu. Di tahun yang sama atau paling tidak masih di abad kedua, ketiga, keempat, kelima. Data-data dari tahun-tahun itu abad kelima, keempat, ketiga. Karena saya punya. Dia cuma mengaku 22 kitab yang sama dengan 39 kitab. Pak, aku punya data dari abad kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu. Pak Budi silakan. Kalau Pak Budi mau bantah, jangan dengan 1.900 data 1.900-an pengkanonan. Alkitab ditulis kapan? 440 sampai 110 Masehi, Pak. Bapak kasih data yang 1.980 sekian. Sedangkan dataku dari 500-an, 400 sampai 500-an. Bahkan mundur dari situ pun ada, gitu. Silakan Pak. Aku sudah bacakan tadi, saya cukup. Josephus itu jauh lebih awal dari. Itu nggak apple Pak. Dataku itu dari abad kelima keempat Pak. Dalam bukunya. Pak itu nggak apple to apple Pak. Dataku dari abad kelima keempat. Pak Budi punya dari abad ke-20, 21. Ini membicarakan perjanjian lama kan? Bukan perjanjian baru. Bukan, semua. Tadi kan Pak Budi langsung merangkum semuanya sampai kemudian menyentuh konsili Laodikia, menyentuh konsili Hippo. Baru gimana kamu? Kamu kan masukkan dalam PL-nya kamu. Gimana? Silakan dijawab Pak. Jangan lari-lari topiknya. Kamu yang lari-lari kok, aku yang lari-lari. Pak Budi tadi loh, aku cuma minta buktikan saja loh. Buktinya
buktinya sudah Josephus tadi. Josephus 22 Flavius kitab bahkan yang dipakai sama Eusebius. Pak, Tidak ada 46. Pak, aduh, bentar dengar. Josephus Flavius bahkan dipakai salah satunya oleh Eusebius dalam menyusun Historia Ecclesiastica. Gitu. Dan proses pengkanonan dokumen Eusebius tentang Alkitab dipakai juga Tidak ada dari urusannya Josephus dengan Flavius. Alkitab. Hanya perjanjian lamanya saja yang dipersoalkan oleh Josephus. Oke, perjanjian lama. Ya udahlah Pak Budi. Kayak mana lah, aku bingung, aku udah menyerah, udah. Pak Budi bawa data yang kayak gitu. Jadi Pio, kamu meninggal atau gimana? Bingung nih, kamu meninggal. Nyerah. Pak Budi nggak jelas. Dia bawa data dari abad ke-5, abad ke-5 ke-4, ya kan? Pak Budi ya, abad ke-5, Josephus itu abad pertama kok. Hah? Kenapa? Josephus dilahirkan tahun 37 Masehi. Aku bukan tanya umurnya. Aku bukan tanya Josephus punya tanggal lahir apa segala macam. Bukan tanya itu, Pak. Makanya kan kalau Josephus Flavius, apakah dia salah satu tokoh yang mempunyai daftar Alkitab? Itu dulu dijawab Pak Budi. nggak ada. Silakan jawab Pak Budi. Apakah dia salah satu tokoh Josephus ini ahli sejarah. kanon Alkitab? Dan dia mengatakan bahwa kitab sucinya pada zaman Yesus itu cuma 22 kitab yang sama dengan 39 kitabnya sekarang. Oke. Mana datanya Pak Budi? Silakan buka dulu datanya. Tadi sudah aku bacakan kok, minta jatah lagi. Tadi kan 22. Kan 22, kalian 39. Sudah aku bacakan tadi, kamu kupingnya taruh mati. Oh, saya tadi Bukan dua kitab dari Samuel, Raja dan saya Salam. dengar Pak Budi loh, 22 Karena bukan kitab. Esra dan Nehemia menjadi satu. Dan 12 kitab Nah, Abdiel 39-nya pecah dari mana? Karena dua kitab ini adalah sama dengan 39 kitab kita. Josephus selanjutnya mengurangi jumlah itu menjadi 22 untuk membuatnya sesuai dengan alfabet bahasa Ibrani dengan menggabungkan kitab Rut dan Hakim-Hakim ratapan dengan Yeremia. Dan 22 kitabnya PL-nya mereka sama dengan 39 kitab Protestan. Tidak ada orang zaman mereka menggunakan 46 kitab, itu tidak ada. Sudah Pak Budi. Dia bukan sejarah pengkanon, tapi kok bisa Anda percaya kepada Josephus? Karena dia ahli sejarah. Loh, dia pengkanon Alkitab nggak? Ya bukan lah. Ya sudah, ngapain Anda bawa itu? Ngapain Anda bawa Dia yang ahli tidak sejarah, mengkanon kamu percaya dia. Alkitab? Yang Josephus ini dia mengkanon Alkitab itu siapa? Coba dulu. Coba sebutkan Pak Budi yang mengkanon daftar Alkitab baik perjanjian lama perjanjian baru. Sebutkan. Jangan bawa orang yang tidak mengkanon. Oke, silakan. Aku mau bawa ahli sejarah, kamu tidak mau sukamu. Lah, dia bukan daftar pengkanon Alkitab. Anda bawa. Mana daftar kanonnya? Dia mengkanon atau tidak mengkanon, dia ahli sejarah. Dia menuliskan pada abad pertama dan dia tahu Alkitab yang digunakan oleh Yesus dan Rasul-Rasul itu pada abad pertama itu. Pak Budi, kami pengen melihat dong tulisannya. Tulisan Josephus itu ngomong apa sih Pak? Di buku apa? Pengen lihat saya bukunya. Nggak tahu, Pak Budi nggak tahu. Josephus dalam bukunya The World of Josephus halaman 609. Bukunya siluman Pak Menggia. Ya. Bukunya masih ini Chapter masih 1 nomor 8. bukunya. Ini Pak Budi, tadi kan Anda bilang ya dari Josephus kan hanya 22 kitab. Nah, pertanyaannya, Protestan curi dari mana 17 kitabnya? Sehingga Waduh, kamu itu 39 kitab. berapa tuh? Bentar, saya. kita review dulu Pak. Lebih objektif mana? Pak? Aku tanya IQ-mu berapa sih? Josephus Flavius tidak pernah mengkanon Alkitab. Bentar Pak Budi, bentar. Josephus Flavius tidak pernah mengkanon Alkitab. Gitu. Dia memang tokoh objektif dan beberapa tulisan tentang dari Josephus Flavius juga diambil sedikit-sedikit. Ya kan? Tapi tidak terkait dengan pengkanonan Alkitab, Pak. Kapan? Dia dalam buku sejarahnya menulis pengkanonan Alkitab. Di mana? Tidak ada, Pak. Itu rujukan dari mana Yang mana itu? daftar kanonnya Pak? Josephus Flavius ini daftar resminya menurut dia. Mana dia?
Sudah aku bacakan, udah aku ulangi. Nah, ini kan ngeles lagi kan? Nggak bisa jawab. Kamu soalnya ngeyel terus saja. Loh. Sudah dibaca, minta dibaca. Saya dengan Yosefus Blasius, di mana daftar Baca kanonnya? bolak-balik, Di gila mana? gimana Bu? Mana daftar kanonnya? Di Biar kita apa? lihat. Yang paling terkenal kan Antiquities of Zeus kan? Kita mau lihat dong Pak urutan kanonnya Josephus itu yang mana sih Pak? Pengen tahu saya Pak. Coba ditunjukin dong. Sudah aku tunjukin, sudah aku bacakan. Pak Budi bahkan aduh ya Tuhan. Tidak ada Pak Budi. Aku baca juga Antiquities of Zeus-nya Flavius Josephus. Tidak ada saya temukan. Bahkan dia menyinggung soal Deuterokanonika atau Perjanjian Lama gitu. Nah, ini Bapak Budi bawa buku yang Pak Budi sendiri akui tadi. Pak Budi mengakui bahwa buku-buku tadi itu adalah campuran tulisan dari beberapa orang. Aku tanyalah ke Pak Budi, Pak Budi, itu buku siapa yang tulis? Pak Budi Sudah bilang, aku tanyakan kepada ChatGPT dan ChatGPT mengatakan itu benar. Itu baru. ChatGPT nyaur juga gitu. Waduh. Tanya penulisnya Ini siapa? ngawur, Pak? ChatGPT ngawur, cuma data kamu yang benar gitu. Iya betul Pak. Maksud aku Pak Budi, Kalian memang tukang klaim. bukan tukang klaim Pak. Datanya Pak Budi, ada, cuma klaim saja. Pak Budi. Mula-mula segala macam ngomong kosong. Pak Budi, maksud aku Pak Budi tanya sama ChatGPT gitu. Tanya sama ChatGPT yang tulis buku itu siapa? Juga cek Gitu Pak Budi. Bentar. Pio. Dengar dulu. Saya akan bawakan daftar apakah termasuk Yosefus Blasius ya. Oke, saya buka. Nih. Ini chat GPT ya. Oke. Ini Bapak gereja yang mengutip dan menafsirkan Alkitab. Yang mengutip dan menafsirkan Alkitab ya. Mengutip artinya inilah daftar resmi. Justinus Martir. Ya. Irenaeus dari Lyon. Clemens dari Alexandria. Anastasius dari Alexandria. Yohanes Christosomus, Agustinus dari Hippo. Mana di sini Yosefus Blasius? Mana ada? Paman Elang. Itu ada Agustinus dari Hippo kan? Itu uskup yang hadir di konsili Hippo. Ya, di Dia Konsili Hippo nih. yang hadir di konsili Hippo. Mana di Dari sini? 44 uskup. Yosefus Blasius ini mana? Di sini ada apanya daftarnya? Silakan. Ini kita pakai data loh, Pak. Yang mengutip. Silakan Pak Budi. Tunjukkan data seperti ini. Aku tidak mengakui bahwa itu kanon datang dari kalian. Ya silakan dibuat Pak Budi, Budi tidak bisa membuktikan. Silakan Pak Budi. Apanya silakan. Silakan daftar Bapak gereja yang mengutip dan menafsir Alkitab tadi. Dia mengutip ini kitab ini Itu kamu tunjukkan data siapa itu? Justin Martin tahun berapa? Ya. Justin Martin tahun berapa? Bapak gereja ini. Ya, Justin Martin tahun berapa? Ya, oke. Justinus Martin itu hidup di tahun abad kedua. Abad kedua ketiga. Ya, lebih duluan Josephus lah. Ya. Betul, Yosefus Blasius hidup di abad pertama, tetapi dia tidak termasuk dalam daftar kanon Alkitab. Dia Bu, Dia tidak ahli termasuk. sejarah sudah ngomong bolak-balik kok. Coba buktikan dia diakui. Ini loh Pak Budi. Lalu sekarang Dia- kalau kamu Bentar dulu, mengaku Pak itu Budi. tukang Dengarkan nikah. dulu. Pak Budi, dia termasuk salah satu ya yang membuat daftar kitab suci. Baru ada namanya, baru kita enak diskusinya. Dia tidak termasuk di sini. Tapi dia hidup di abad pertama. Masalahnya begini Pak Budi, kami membawa referensi ya. Aku bisa bawakan referensi dari Eusebius yang Historia Ecclesiastica. Aku bisa bawa referensi dari Sebentar. Irenaeus ini muridnya dari. Aku bisa pakai Irenaeus juga, Adversus Heresis. Karena dia menulis soal Alkitab juga. Sejarah pengkanonan Alkitab. Irenaeus dari Lyon. Muridnya Polikarpus muridnya Yohanes. Aku bisa pakai itu. Fragmen Papias juga bisa. Saya bantu Pak Budi ya. Gak usah jauh-jauh. KJV saja masih memuat Deuterokanonika kok. Aja.
Tolong diakses paman Elang, tulis KJV King James Version. Nanti saya tunjukkan di mana kita membuktikan bahwa KJV saja memuat Deuterokanonika kok. Hanya di zamannya John Calvin saja dibuang. Oke, ke bawah paman, biar saya lihat yang dibuka yang mana. Ke bawah lagi, ke bawah. Ini coba sebentar. Ke bawah lagi. Yang Ini, bisa King James menunjukkan bukan? kitab-kitab dalam KJV. Sebentar. Coba dibuka yang itu dulu, coba. Ya, ini. Jadi nggak usah jauh-jauh kalau mengecek kebohongan Protestan, nggak usah jauh-jauh. Oke. Ini. Coba klik di bagian kitab-kitabnya Pak Manila. Nggak usah jauh-jauh, jawab aja pakai Protestan. Coba ke bawah lagi. Perjanjian lamanya ke bawah lagi. Nanti ada Deuterokanonika itu. Lagi. Paling bawah. Coba digeser ke samping. Ke samping. Sebentar. Yang kesananya itu, paman, ke kanannya paman ada nggak? Betul lagi dipakai lagi. Mudah sekali menunjukkan. Habakuk, Dia setelah perjanjian baru. Coba. Habakuk, Zefania, Hagai, Zakaria, Maliaki. Setelah perjanjian baru digeser lagi. Memang KJV menaruh baru. belakang tapi belum menghilangkan. Itu aja. KJV menaruhnya di bagian belakang tapi belum menghilangkan. Apa salah buka ini ya? Oh, enggak terbuka dia di sini. Ya, ini yang online ini. Iya, saya juga menggunakan online. HP mana dulu? Nih, saya tunjukkan ya. Sebentar, saya ambil HP dulu. Oh, ini kurasa ini. Kalau Pak Budi ini nggak perlu butuh waktu yang lama. Nih, karena saya tunjukin. Harap diam dulu. Saya tunjukin. Jadi nanti silakan dijawab kalian semua, ya. Kenapa KJV masih memuat dan kalian membuang? Itu aja. KJV itu terjemahan Protestan tertua. Saya beritahukan aja. Oke. Wait ya. Tunggu dulu. Nah, silakan Pak Budi, kalau ada data-data yang mau ditampilkan silakan Pak. Pak Budi, silakan Pak. Kalau ada yang mau di itu. Sudah cukup Pak, apa yang aku ngomong sudah cukup. Kamu tak toh dengarkan. Bagaimana? Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah cukup, lebih dari cukup. Jadi memang awalnya itu Alkitab memang untuk segala bangsa Pak. Itu Pak. Sudah Pio, saya jawab dulu. Jadi kalau Bapak mau pakai data, ini King James Version 1611 ya. 1611, catat. 1611 sudah ada Protestan ya. Oke, catat. Kita mengakses ya kitab-kitabnya. Oke. Mari kita temukan di mana Deuterokanonika. Coba lihat. Ini kitab apa ini?
memang ditulis apokrifa tetapi tidak dibuang di dalam daftar kitab suci. Pertanyaan saya kepada Pak Budi, sejak kapan dibuang, Pak? Sejak kapan dibuang oleh Protestan? Ini King James Version, daftar dari kitab sucinya itu masih, ini tahun segini ya. Tahun segini, 1611. Saya pelan-pelan supaya Bapak lihat. Oke, Old Testament, oke kita lihat. Oke, sampai Maleakhi ya. Oke, sekarang New Testament. Kita lihat. Dari New Testament sampai dengan Revelation. Oke, ini Revelation. Sekarang, daftar dari yang disebut apokrifa saja tidak dibuang. Ini ada nih. Nah, pertanyaannya, nggak usah jauh-jauh. Kapan Protestan Calvinis membuang, Pak? Itu aja dulu. Kalian yang menambahkan sejak zaman abad awal. Loh, berarti orang bodoh ini pembuat KJV ini. Pak, ini tahun berapa, Pak? Tolong dibaca. Berarti orang pembuat KJV ini bodoh sekali ya. Yang ditambah oleh Katolik dimuat di dalam daftar list kitab sucinya. Ini 1 berapa, Pak, tahunnya? 16? 11 itu. Bapak mengakui nggak bahwa yang menerjemahkan King James Version adalah orang bodoh? Dia tidak tahu bahwa itu punya orang Katolik, betul nggak? Akui dulu, Pak. Penerjemah KJV orang bodoh, Pak. Betul? Yang punya Katolik dimuat di dalam daftar list kitab sucinya, betul? Bentar. Macet. 1611 Pio. 1611 dikurangi 1517 berapa tahun? Kamu mau jawaban apa enggak? 200 sampai 300 tahun itu. Ya, mau jawaban, Pak. Kapan dibuang oleh Protestan, Pak? Alkitab itu yang ya tahun 16. Saya nggak jawab. Saya nggak tanya itu. Semua Kapan Protestan? Kapan Protestan membuang kitab ini di dalam kitabnya, Pak? Saya tidak tanya soal yang Bapak jawab. Saya tanya, di dalam King James Version, terjemahan Protestan awal masih membuat Deuterokanonika di sini. Yang saya tanya, sejak kapan Protestan membuang? Kabur, meninggoy. Nah, jawabnya begini, Pio. Kasih aja data mereka sendiri. Coba, ada Protestan bisa jawab gak? Ini King James Version kalau dia bilang orang bodoh, berarti ya orang Protestan awal bodoh-bodoh semua kali. Katanya punya Katolik. Lah bodoh banget orang yang memuat di sini kalau orang punya Katolik itu. Ini 1611 loh. Tadi berapa ratus tahun, Pio, setelah Protestan dibuat oleh Martin Luther? 200 sampai 300 tahun itu. Sekitar 2 sampai 300 tahun. Ya masa mereka bodoh sih membuat. Tolong dibesarkan lagi, Paman Elang. Ya, Om Gia, sekitar 307 tahun tuh. Masa mereka di sini memuat daftar kitab suci, ya walaupun mereka membedakan, tapi mereka tidak buang nih. Ini. Ya, ketutup lagi. Oke, nih ya, saya bacakan 1 Esdras, 2 Waduh. Oke. Ya, oke. Lanjut ya, Tobit, Judit, tambahan pada kitab Esther, kebijaksanaan Salomo, Ecclesiasticus, ini Sirach maksudnya, Baruch, tambahan surat Yeremia, doa Azaria, Susana, Daniel dan Naga, kemudian doa Manase dan 1 dan 2 Makabe. Ini ada. Ya, sejak kapan dibuang? Coba. Ada nggak yang bisa memberi saya sejarahnya? Silakan, host.